Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Apa jadinya ini sekarang semeton ya, yang dimana kemarin seorang pengacara yang sangat bertentangan dengan lawan sekarang menjadi kawan. Tapi persoalannya adalah si pengacara ini kemarin menyentil-entil ya, hampir-hampir menghina lah dengan bahasa sekolah di mana bro gitu ke pengacara yang dimaksud. Dan sekarang gabung gitu. Jadi kita harus pertanyakan juga gitu ya, sekolah di mana bro? Seperti menjilat sendirilah begitu ya. Jadi menarik untuk kita reaksi sebetulnya. Gimana videonya? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Halo para bekicot yang kayak keong nongol di medsos setiap hari ngomongin hal-hal yang jelas. Oknum pengacara yang menangani perkara receh, yang track recordnya dari segi moral dan sekian sudah parah banget, tapi tidak tahu malu tampil di medsos seolah-olah pejuang keadilan, ya, berpakaian aneh-aneh. Emang lu kira gua takut sama lo? Lu sama gua sama-sama perantau, tapi gua lebih sukses dari lo, ya. Sekali lagi saya bilang, saya tidak pernah menyenggol orang duluan. Tapi kalau kamu senggol saya, kamu tahu. Betul. Kasih tahu bangku. Saya benar-benar sudah seorang influencer sekarang ya. Influencer. Nah, sudah benar-benar nih ngeri nih. Instagram saya itu berpengaruh banget. Baik secara politik maupun secara pergaulan. Saya akan senggol habis kau terus menerus. Dan sekali lagi, you are nothing. Nah itu, kalau kata Godfather waktu dia marah, you are nothing. Walaupun kau berpakaian aneh-aneh, ini kau tuh, ya. You just appearance, you hanya kacang bodong, ya. You nggak ada gunanya lah. Sini pamer. Siapa yang takut sama lu? Malu dong, tampil di medsos aneh-aneh pakaiannya. Nggak ada yang takut sama lu lah, ya. Untuk Siap ini pengacara hebat ya. Dia kalau menghadap barat itu dia nggak nyerang terus saya. Kalau nyerang terus dia kalah. Tapi sebenarnya dia ini pengacara hebat. Dia kalau menghadap saya dia nggak menyerang. Kalau menyerang terus dia kalah. Ya ampun. Dia ini pengacara hebat. Kalau dia ngadepin dirimu, dia nggak menyerang dirimu. Kalau menyerang dirimu dia kalah. Berarti nggak hebat dong. Kalau hebat nggak usah pakai apa-apa, dirimu udah langsung hancur gitu kan. Lu gimana sih? Bukan pengacara hebat. Buktinya nggak bisa juga sih. ngejatuhin lo juga. Lu masih tetap di situ ya kan, begitu. Lu memuji dalam arti kata bukan memuji, itu menghempas. Menghempas ini mah. Ya, dia kan bilang gini nih. Oh, karena dia bergabung, dia menang. Akhirnya dia menang dari saya. Analogi lu aneh. Dia pengacara hebat, kalau dia nyerang saya terus dia kalah. Ya, tapi karena dia sekarang dia bergabung sama saya, jadi dia menang dari saya. Udah jelas-jelas kalah. Kalian tau gak guys? Ini ya kasus persidangannya si Agus sama para kuasa donatur, kalian tahu kisruh parah sih, dan gue nggak kebayang, nggak ekspektasinya seperti itu di dalam persidangan. Udah kayak lo lagi ngebacot antara, padahal di depan hakim dan jaksa, itu lucu banget gak sih? Dan yang lebih membagongkannya lagi, si FA ya, dia tuh meragukan, dia bilang kuasa hukumnya itu palsu, suruh dicek lah inilah itu segala macam. Kok lucu kan, itu sudah jelas pasti ada tanda tangannya, ada stempelnya, ya kan. Kocak kali kau FA. Udahlah jangan begitu. Si Agus juga nggak capek lah kau Gus. Capek aku liatin berita kau terus gitu loh. Capek aku nyebut nama kau tiap hari. Agus. Udahlah, udah ya, kelar Gus, ganti babak baru aja, cari kita berita viral selain si Agus gitu loh. Udah mending kau kerja aja biar dapat uang gitu ya. No, mending diem baik tuh kayak si siapa, Faisal apa siapa, Ical yang matanya akhirnya dioperasi. Kau keburu rapet kan luka kau tuh di mata kau. Gimana tuh mata bisa dimasukin nanti ke dalam kalau ada cangkuk mata atau apa? Keburu rapet. Bukannya ngurusin pengobatan, ngurusin duit mulu. Heran gua nih, si Eva juga gak ada kelar-kelarnya lu.
Gregetan gue malu FA. Pembela kaum lemah, ada. Pembela kaum lemah, ada. Pembela kaum lemah. Pembela yang lemah hajar, pembela yang lemah hajar. Bapak Farhat semakin banyak pendukungnya, sampai pengacara yayasan itu yang bekas pengacara yayasan lari ke Farhat Abbas. Kenapa? Biar kasus Agus itu diperpanjang, biar nggak redup, biar episodenya makin tambah gitu ya. Karena UMKM udah mulai terbongkar, guys. Jadi kasus Agus harus diperpanjang biar UMKM tertutup. Begitu ceritanya. Begitu kan? Pinter. Nah ini masuk akal sebetulnya ya. Kita tahu sendiri kemarin ya, begitu ada yang dijadikan kuasa hukum sama seorang yang lagi viral juga begitu ya. Didatengin sama UMKM, lari gitu. Ini sebenarnya masuk akal ketika memang kenapa sih kasus ini tidak berakhir begitu. Apalagi sekarang kasus UMKM ini kayaknya menyita perhatian dari wakil presiden kita begitu ya. Yang ini kayaknya menjadi babak baru begitu. Dan bagaimana cara menutupinya? Ya kasus Agus harus diperpanjang. Karena kita tahu sendiri apa sih sumbangsi dia sekarang ini ke Agus nggak ada. Tapi kalau bagian ngeyel, bagian heboh ya dia gitu. Apalagi sekarang dengan didatangkannya kemarin jadi pengacara ini, jadi pengacara itu, sekarang jadi pengacara Ono gitu ya. Yang di awal saya bilang bahwa ini menjilat sendirilah begitu ya. Sekolah di mana bro? Kita lanjutin. Ini pernyataan si pengacara yang saya maksud dari awal yang luar biasa begitu ya. Kita lihat dan kita saksikan. Sekolah di mana bro? Oke, standby. Action. And action, yuk. Oke, selamat malam. Hari ini saya perkenalkan lagi seorang tokoh yang pernah menjadi pengacara yayasan dan rintisan ya. Dan pengacara Novi dan pengacara Donatur. Alhamdulillah beliau sekarang sudah sejalan sama kita dan punya kepedulian dan memang Agus layak juga. Silakan Kak Sir. Kencengan dikit ya Pak. Selamat malam semuanya, saya Kasir. Saya mengenai kemanusiaan ya tentang Agus ini. Berjalannya waktu, tadinya saya adalah pengacara dari Novi, tapi kemudian bertolak belakang dengan hati nurani saya. Dan saya diajak juga ke pengacara Donatur, tapi ternyata setelah saya pelajari itu tidak sesuai dengan yang saya yakini dan juga banyak sekali hal-hal yang tidak masuk akal gitu ya. Dimana pada akhirnya saya bergaul dengan Agus garis keras, saya menempati hati saya ya, dan nanti di suatu hari kelak ada sesuatu yang tidak diinginkan, misal saya dilaporkan, saya siap menanggung resiko. Karena apa? Karena sudah ada eksploitasi orang buta, pasal 144 itu tentang eksploitasi orang buta, dan saya berharap bisa bergabung dengan Agus garis keras dan pengacara Bapak Farhat dan tim pembela kaum lemah ini, agar kita bisa terus meyakini masyarakat bahwa ada sesuatu yang janggal atas peristiwa ini, dimana sebenarnya ini adalah peristiwa yang mudah sekali kalau tidak ada permainan-permainan di atas gitu. Negara ini milik kita semua ya, milik bangsa Indonesia, mau tidak mampu maupun mampu, apalagi ini tentang seorang rakyat Indonesia yang sedang kesulitan ya. Di situ ditimbulkan donasi, tapi pada akhirnya donasi dilencengkan ya, dimutasikan atas dasar intimidasi, dan itu sudah menyalahi peraturan perundang-undangan dan secara KUHP sudah melanggar. Kembalikan uang Agus. Ya, kembalikan uang Agus. Kembalikan. Ya. Agus sudah dieksploitasi ya, dengan kekurangannya, matanya buta dieksploitasi. Uangnya dihabisin. Agus rezekinya bagus banget, sampai timbul miliaran uangnya, sehingga mungkin membuat orang buta mata dan buta hati. Jadi yang buta, yang justru yang ngambil uang yang buta kan? Betul. Dan yang saya kaget ketika donasi ini dialihkan. Saya mungkin kalau uangnya bukan peruntukan pengobatan mata Agus mungkin tidak apa-apa. Tapi ini adalah hak seseorang yang diambil paksa, disuruh mutasi. Alih-alih katanya cukup di teman-teman, cukup disimpan saja kata di yayasan, tapi pada akhirnya kita dipertontonkan dengan edukasi yang buruk. Hak orang digunakan untuk mencari muka ke orang lain, itu nggak bagus.
Jadi saya berharap teman-teman semua meyakini bahwa Agus ini posisinya adalah orang yang lemah. Nah, maka dari itu saya sekarang ini bersama Agus, bersama Bang Farhat dan pembela kaum lemah, rekan-rekan saya di belakang, dan saya akan menjadi garda terdepan untuk Agus agar uang Agus, haknya Agus sebagai warga negara kembali. Hajar. Ring satu, nggak ada ring 3 di sini. Di sini nggak ada ringan. Hajar. Di sini ringan langkahnya menuju kebenaran. Jadi saya hanya berharap begini teman-teman. Sebenarnya sih bukan dipanggil Kak ya. Mohon maaf ya, seharusnya dipanggil Nek begitu ya, Nek Sil begitu ya. Gitu sebetulnya ya, ada bahasa yang menarik, eksploitasi, mohon maaf ya, eksploitasi orang buta. Yang jadi pertanyaan sekarang, yang mengeksploitasi itu siapa sebenarnya kan? Ya, si Ono begitu ya, yang terus gitu sampai membuat orang melupakan pengobatannya begitu. Dengan janji-janji manis mau dibawa ke sana, mau dibawa ke sini, tapi satu pun sekarang tidak terlaksana. Malahan yang mendapatkan keuntungan dari semua ini adalah dia. Apa keuntungannya? Menutupi dirinya dari kasus yang lebih besar yang menjerat dirinya. Yang jadi pertanyaan sekarang Neksil gitu ya, eksploitasinya siapa begitu? Siapa yang mengeksploitasi Agus gitu? Ya, yang itu jadi pertanyaan juga. Kemudian catatan saya berikutnya adalah kalau memang rezekinya Agus sekarang luar biasa, yang jadi gampang saja sebenarnya, yang buka saja donasi, kita akan buktikan begitu ya bahwa rezekinya Agus luar biasa begitu. Silahkan buka donasi sendiri, kita lihat apakah rezekinya Agus sama ketika Agus sekarang membuka donasi sendiri atau kemarin waktu dibantu sama Teh Nopi dan Bang Densu. Selesai persoalan, tidak ada lagi kesombongan dalam dirinya. Sekali lagi ini catatan ya, mudah-mudahan ditonton ya. Sekarang yang jadi pertanyaan, yang mengeksploitasi Agus itu sekarang siapa? Tempatkan hatimu ya kepada kaum lemah. Next. Betul? Tempatkan hatimu kepada kemanusiaan, betul? Dan saya berharap bahwa kalian yang bermain dengan uang hak orang, uang donasi yang tidak ada izin PUB-nya itu dikembalikan kepada Agus. Itu permintaan. Ya, Ergelo. Sekolah di mana, Bro? Oh iya. Sekolah di mana, Bro? Ergelo. Ya. Hak orang jangan dimain-mainin. Ergelo, sekolah di mana, Bro? Ergelo, sekolah di mana, Bro? Sebelumnya yang berbeda pandangan ya satu pandangan. Enggak ya. Sebenarnya saya tahu Mbak Sil ini satu pandangan, cuman apa ya? Waktu itu kan mungkin informasi nggak tahu. Namanya itu orang kan makin lama kan orang punya hati nurani itu mengikuti jalan nurani. Nah mungkin jalan nurani harus terbentuk di sana-sana, tapi yang jelas pelabuhan terakhirnya di Agus. Nah pokoknya siapa yang berdosa sama Agus masuk neraka. Nah, sekarang masih sih udah masuk surga lagi. Amin. Pembela kaum lemah. Ada. Pembela kaum lemah. Ada. Pembela kaum lemah. Ada. Ini kan baru bergabung sekarang. Dan infonya kan kemarin juga akhirnya yang di PM Tangerang itu kan akan mencabut pengadilannya ya. Sebenarnya Kasil ini masuk dulu karena Pablo dulu bilang akan kolaborasi dengan Agus. Oke. Makanya beliau mau, dan itu pun minta izin sama saya. Makanya Pablo tahu bahwa Kasil ini tujuannya harus jalan, tapi begitu dimanfaatkan Kasil ini, dia belok-belok gitu, belok-belok. Pablo itu cuma kuasanya cuma 2 surat kuasa. Dia nggak pernah sidang, takut ditanya kamu sekolah di mana, takut ditanya izin advokatnya kapan, ya kan? Dan kalau saya tanya ijazah SMA-nya mana, pokoknya saya tanya semua nanti ya. Kalau saya sidang, makanya nggak berani sidang, ya. Dan terus ditanya alamat kantornya dikirim surat ke kantor pengacara nggak ngaku, masuk banyak rumah tapi alamat rumahnya nggak jelas. Dibilang mas satpamnya jangan beri tahu rumahnya di sini gitu, saya tahu kok. Nah, Kak Silvi menyayangkan nggak sih kemarin akhirnya buat jadi akhirnya sidang itu dihentikan dan mereka mencabut untuk sidang kemarin karena donatur Kak. Menyayangkan nggak sih Kak? Begini ya, saya waktu itu datang di tengah-tengah, gugatan sudah masuk, LP sudah masuk. Yang jelas setelah saya baca semuanya bahwa memang ada suatu kejanggalan. Bagaimana seseorang dikatakan donatur? Berapa uang yang masuk untuk didonasikan?
ya. Dan kemudian posisi mereka sebagai donatur dikuatkan dengan apa? Yang pada akhirnya saya katakan ini pasti cacat hukum lah untuk gugatannya. Sementara laporannya juga sangat lemah. Yang melaporkan siapa, yang dilaporkan siapa, begitu teman-teman. Nah, ini kan Dan kami menginginkan ya membela kaum lemah ini. Kalian kejar terus Dodi ya. Dodi kan mukul kan, jangan takut. Dodi, kamu ngelaporin Agus pidana silakan laporin aja, nggak takut sama kamu Dod. Kita nggak takut. Ya, kamu nggak usah lagi baik-baik, kamu nikmati aja ya. Sudah dilaporkan, sudah diterima LP-nya, ya, sudah visum. Ya, oke Dod. 2 orang Pablo, oke ya, targetnya Pablo kan? Siap. Oke Kak Silvi, mungkin mengenai kisruhan dari donasi sendiri, apalagi sekarang kan lagi berpolemik tuh antara ketua donatur yang lama dengan yang baru. Bahkan ketua donatur yang baru akan dilaporkan oleh ketua donatur yang yayasan Soleh, kepala yayasan yang lama. Gimana nih mungkin menanggapinya antara kekisruhan dua kepala yayasan tersebut? Ya, dari awal memang kita dipertontonkan dengan hal yang tidak sangat edukasi. Ya, yayasan ini kepentingannya adalah untuk kemanusiaan, ya. Tetapi di perjalanan ini sudah tidak punya izin PUB, pengumpulan uang dan barang, lantas mengklaim bahwa itu uang yayasan. Dari mana asalnya? Ya, sementara donasi ditempatkan di rekening Agus, kemudian dipaksa untuk mutasi dengan adanya iming-iming dan intimidasi, dan itu sudah sangat salah sekali. Jadi kalau ada perang antar mereka, masing-masing punya tahu dapurnya masing-masing, biarkan saja mereka berperang. Yang jelas keinginan saya adalah haknya Agus kembalikan. Bagaimana caranya uang itu kembali terserah mereka, tapi kami akan bertarung bahwa hak Agus ini uangnya harus untuk pengobatan Agus dan kembali. Itu jadi saya. sebenarnya Kak Silvi ini pengacara hebat ya. Dia kalau menghadap Parat itu dia nggak nyerang terus saya. Kalau nyerang terus dia kalah. Tapi karena dia bergabung nggak bisa jalan, dia menang dari saya ya. Hidup Bu Ceri. Bu Ceri artinya Bunda Ceria. Tapi bisa dibilang semakin menemukan titik terang nggak sih ini Abang dan Udah sejalan, nggak akan mungkin lah, karena Kasil udah tahu bahwa uang itu yang selama ini kalian tuduh dimakan Agus itu nggak ada sama Agus, dibagi-bagi ya. Kasil jelasin ya. Ini Rizali katanya di demo sama orang NTT, Sunan nih provokasi. Orang NTT nggak ada yang dilaporin, hanya dia menyebut itu NTT. Kalau dia sebut itu Ambon, kita pasti bilang Ambon. Tapi kan semua NTT sebut kayak nama orang yang menerima, tidak ada. Itu kan hanya perumpamaan aja. Jadi jangan terlalu sensi. Jelaskan dulu bahwa bukan orang NTT yang diobok-obok ini, tapi orang yang mengambil uang ini yang akan dikejar. Jadi teman-teman sekalian, bahwa kami tidak keberatan untuk suatu gerakan kemanusiaan, apalagi untuk orang-orang NTT di sana. Cuma saja sangat disayangkan bahwa orang-orang yang membawa uang Agus ini tidak izin kepada pemilik uang, dan kemudian uang itu dimanfaatkan untuk nama besar mereka tanpa memikirkan kesulitan orang yang sedang berjuang untuk mendapatkan haknya. Itu kesalahannya. Jadi tidak ada sama sekali kami membawa nama-nama orang NTT, tapi karena disebutkan oleh seorang sosok mengatakan bahwa ini akan dibawa ke NTT, makanya kami berkata ini NTT. Bukan berarti kita tidak suka sama orang NTT dan orang-orang yang pemilik uang, dan kemudian uang itu dimanfaatkan untuk nama besar mereka tanpa memikirkan kesulitan orang yang sedang berjuang untuk mendapatkan haknya. Itu kesalahannya. Jadi tidak ada sama sekali kami membawa nama-nama orang NTT, tapi karena disebutkan oleh seorang sosok mengatakan bahwa ini akan dibawa ke NTT, makanya kami berkata ini NTT. Bukan berarti kita tidak suka sama orang NTT dan orang-orang hidup NTT. Aku cinta NTT. Aku cinta NTT. Jadi orang-orang yang membawa nama NTT itu framing aja. Mereka hanya berusaha menghancurkan nama baik Agus. Itu sangat tidak baik, sangat tidak edukasi. Kami cinta NTT. Hidup NTT. Oke, makasih. Oke. Jadi segitu teman-teman videonya ya. Semoga videonya bisa memberikan. Saya sih sebenarnya nggak mau bahas-bahas juga begitu ya. Tapi intinya ya, mohon maaf para subscriberku ya kalau udah dibahas, bikin penasaran begitu.
ada saja. Kita ikuti saja permainan sekarang. Mau dibawa kemana ini sekarang ya? Jadi ada salah satu ya kata-kata gitu kan, di mana kita tonton saja, biarkan dia jatuh dengan langkahnya sendirilah begitu ya. Karena kita terusin akan giring ya. Jadi segitu semeton videonya ya. Yang penting kita sebagai netizen harus tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.